Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Soekarno ST selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Sungai Kebelian, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 6 Sungai Kebelian yang saya hormati. Hari ini adalah saya mau mengadakan diseminasi budaya positif sekolah selaku CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Sintang. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Soekarno ST ini kepala sekolah yang ada di SMP Negeri 6 Sungai Tebelian, yang kita sudah mengetahui sekali bahwa beliau sangat mendukung dengan adanya kegiatan calon guru penggerak. Kemudian Pak Hadi Wiratno SPD ini pengajar praktik yang mendampingi CGP. Beliau adalah seorang guru dari Mate Bunjai, dari SD berapa lupa saya. Kemudian Bu Fatmawati selaku fasilitator, beliau berdomisili di Sanggau. Dan yang sebelah kepala sekolah itu saya sendiri ya. Fotonya ya lumayan lah, rambutnya berubah. Baiklah Bapak Ibu, guru-guru SMP Negeri 6 Sungai Tebelian, di sini saya ingin membagi budaya positif yang telah kami dapatkan selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Mangga masak jangan dipukul, nanti bisa hancur berderai. Karena semua sudah berkumpul, maka izinkan saya untuk memulai. Kalau hendak ke SP7, sudah tentu desanya Mantir. Kalau hadirin sudah setuju, tetap semangat, jangan khawatir. Jangan khawatir kalau ngantuk, tenang, nanti disuruh push up. Jam segini kan biasanya ngantuk ya. Apa? Itu sebenarnya memakan dulu ya. Bapak Ibu, beranjak dari yang pertama itu Ki Hajar Dewantara. Kita sudah mengetahui bahwa tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan yang sudah terkenal di Indonesia. Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kesepakatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka pendidikan hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak tanpa adanya paksaan dan ancaman, agar dapat memperbaiki karakter dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Baiklah, saya nanti akan menjelaskan materi ini sampai selesai, kurang lebih waktunya 60 menit. Tetapi mohon dimaafkan ya, kalau mungkin Bapak Ibu ada keperluan untuk ditunda sebentar lah ya. Untuk sebelum melanjutkan, ini sebagai latar belakang tadi, saya mau mendapatkan statement dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin untuk memberikan motivasi kepada kita, arahan tentunya kepada khususnya kita yang berada di SMP Negeri 6 Sungai Tebelian. Mungkin kepada Bapak Soekarno ST kami persilakan. Ajang Dewantara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan ini sedang diagendakan oleh Pak Sufar untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah salah satu implementasi ya budaya positif yang sudah dilakukan, dan pada hari ini akan disampaikan diseminasinya kepada kita semua rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 6 Sungai Tebelian ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sufar nanti bisa mengilhami ya kan,
kepada kita semua, rekan-rekan sejawat beliau, untuk bisa mengambil mana-mana yang dirasa cocok ya, yang nantinya bisa kita ikut bersama-sama mengimplementasikan budaya positif ini di tempat kita. Nah, pengalaman Pak ini nanti kemudian kita coba kaji bersama, coba kita lihat bersama apakah memang betul ini sesuai ya. Nanti ini kemudian akan kita lihat, sekiranya itu cocok, tentu kita akan dukung bersama, akan kita contoh, ya kan, kita tiru bersama untuk kemudian tentunya bagaimana kita bisa bersinergi untuk mengembangkan sekolah kita. Nah, yang disampaikan oleh Pak Supar ini nanti kita perhatikan sampai dengan selesai, kita resapi bersama, mudah-mudahan cocok dengan kehendak kita bersama. Saya rasa demikian pengantar dari saya kembalikan kepada Pak Supar untuk melanjutkan diseminasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Demikian tadi kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung semua kegiatan calon guru penggerak, tidak terkecuali saya. Karena kita mengetahui di SMP kita ini sudah banyak calon guru penggerak. Sudah banyak guru penggerak. Ya, sudah ada tiga, Bu Neneng, Pak Iwan, sama Bu Nia. Baiklah Bapak Ibu, beranjak dari latar belakang yang tadi sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, maka kita perlu untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, diperlukanlah budaya positif yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah, sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik dan potensi anak akan tumbuh dan berkembang sesuai secara optimal. Nah, kita mengetahui sekali bahwa pada dasarnya mendidik anak itu kita tidak bisa main paksa, ya, memerlukan adanya budaya positif. Jadi di sekolah ini kita bisa menimbulkan budaya-budaya positif. Nanti kita akan melihat apa saja sih budaya positif. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma. Kemudian disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan ke-6 kegiatan tersebut sudah mulai. Kalau kita kilas balik sebenarnya sudah kita laksanakan. Cuma terkadang kita tidak mengetahui apakah yang sudah kita laksanakan di kelas, kemudian dalam membina anak-anak kita ini sudah masuk. Padahal sebenarnya itu sudah. Cuma kita kadang belum tahu namanya. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini artinya Bapak Ibu, mindset perubahan pendidikan itu udah harus ada dari sekarang. Yaitu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, dari lingkungan pergaulannya, dari budaya anak-anaknya. Kalau ada anak-anak yang memang sedikit keluar dari budaya positif, kita tegur, kita beri pemahaman dan lain sebagainya. Dan kita menciptakan sekolah memang yang aman dan nyaman. Jangan lagi ada istilahnya di sekolah kita tuh ada kegiatan bully masih diperbolehkan, udah tidak ada toleransi lagi kan? Bully, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya lingkungan pendidikan kita ini menjadi aman, nyaman, anak-anak bisa bertindak dan mencipta dengan merdeka.
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau saya melihat di sini, karena memang sudah guru-gurunya udah kompetensinya udah mumpuni, anak-anak diajarkan menggunakan Canva, laptop dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya. Udah tidak ada lagi tuh yang cukup hanya ditulis aja, tetapi sudah mengikuti perkembangan zaman, yaitu teknologi. Itu salah satunya contoh. Nah, kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang posisi kontrol biasanya, ya. Kadang-kadang tuh kita kalau udah memanggil anak, kita hukum push up. Ya kan? Ada anak yang mungkin terlambat, kita beri hukuman secara fisik. Itu sudah untuk mendisiplinkan anak menurut kita. Tetapi menurut William Gibson, nah, ternyata mungkin yang kita laksanakan yang berkaitan dengan pendisiplinan anak secara memberikan hukuman, memberikan kata-kata yang pedas, itu ternyata ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tuh sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Artinya mengontrol itu supaya anak sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kalau ada anak yang kita paksakan seperti itu istilahnya tuh dari eksternal, bukan dari dalam diri dia. Makanya itu dikatakan bahwa guru mengontrol murid itu adalah ilusi, tidak nyata. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya kita mengilusikan. Karena apa? Yang sifatnya penguatan segala macam itu hanya dorongan dari luar. Bagaimana kita tuh bisa menumbuhkan semangat itu dari dalam. Makanya dikatakan ilusi. Biasanya kita sering manggil anak segala macam itu kan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak dipanggil, ya kan, sama maki-maki apa, diberikan pemahaman segala macam, dikritik. Sementara, karena mungkin memang anak itu takut dengan figur gurunya, bukan dia mau berkembang sesuai dengan fitrahnya. Nah, maka dikatakan ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangankan anak didik kita, murid kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua untuk memaksa kehendak daripada putra-putri kita sendiri itu sebenarnya tidak bisa. Karena apa? Yang memegang kendali terhadap setiap individu adalah individu itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Makanya menurut Dr. William Glasser ini, nah hal-hal yang seperti ini tuh 2, 3, 4 ini dikatakan sebagai ilusi seorang yang dewasa. Kita hanya berhalusinasi. Nah, makanya ini sebelum kita lanjutkan, coba kita breaking sebentar ya. Ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Ya? Gambar? Penguin, Pak. Penguin. Saya gambar. Gambar apa? Ibu Neneng? Itu apa ya? Bukan penguin dia. Jawab penguin. Kemudian ada kegiatan dengan apa yang mau kita sampaikan ya? Bu Neneng tadi apa? Gambar ular. Ular. Bu Satriana? Bukan penguin, ular sama apa gitu dia. Ayo. Kucing. Bu Yuli. Kucing. Penguin. Kucing, Pak. Ya, Bu Sus? Apa Bu? Kelinci. Boleh, apa apa jawab aja. Ketika nengok Khusus. tangannya. Khusus. Iya ada ular. Bu Pak Satriana? Pak Satriana. Kucing, Pak. Pak Iriana? Kucing. Ular sama bebek ratu. Bu Nia? Hamster. Hamster. Bu Yuli tadi apa Bu? Tikus. Pak Kamna? Kayaknya penguin aja ya. Penguin. Ya, kita tengok ya. Kita Bapak tengok tetap bersama-sama penguin. kita. Tetap penguin, Bapak. Khusus. Kalau mau es suruh ambil sama Bu Eka. Apa? Jawabannya adalah Ular. ada. Ada. Ada.
Gajah. Pak Irian? Bukan gajah. Sepakat semuanya gajah? Kerbau. Ya? Kawan. Kuda Nil. Kuda Nil. Gajah. Tadi dari yang benar ini. Bapak masih Tadi bilang kayak gitu. kepalanya tadi yang tadi kan kepalanya Gajah. panda ya tadi ya. Tapi ternyata tangannya nih tangan pikui. Oh ya. Singa. Kalau yang ini apa kira-kira? Singa. 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 Kita lihat ya. Kuda Nil. Kerbau. Banteng. Banteng. Singa. Anoa. Ada singa, anoa. Boleh ini kan persepsi ya, persepsi. Setiap orang punya persepsi masing-masing terhadap yang pandang. Ya. Kucing. Oh, ini ulang. Kalau ada apa-apa kita tanya. Yang kedua tadi baru jawabannya semuanya kan. Nah ini kepala panda, tangannya tangan penguin. Perhatikan kalau berikut gajah, gajah, gajah. Gajah bukan ya? Kuda Nil. Ah, bebek. Nah, ini soal terakhir nih. Ya, fokus ya. Fokus, ayo. Apa kira-kira? Udah pernah jawaban? Yang mana, Pak? Perhatikan. Yang tadi orang hutan kayaknya. Ini kan ada 3 jawaban nih. Ada 3 soal tuh. Ada manusia. Nah, itu kira-kira jawabannya apa? Tadi kan Siapa? kesimpulan. Ya? Kesimpulan. Oh, betul. Menarik kesimpulan. Betul apa ya? Tarik kesimpulan. Kenapa harus orang tua? Ini udah dari sananya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal kita mendidik anak-anak kita, terkadang kita itu memandang dari perspektif kita, sesuai dengan apa yang kita pandang terhadap anak. Kita terkadang kurang untuk memperhatikan pada dasarnya anak ini maunya apa sih sebenarnya. Gitu loh. Nah, selama ini mungkin kita sudah mulai ya untuk memperbaiki kan, dan di sini juga banyak guru penggerak yang mungkin sudah tetap berarti sudah melaksanakan, dan ini bukan hal yang baru. Intinya bahwa pada dasarnya yang kita lihat pada diri anak itu kadang-kadang bukan yang sebenarnya. Nanti kita akan melihat teori kebutuhan peserta didik. Ya kan? Disiplin positif dan motivasi. Yang kedua ya. Disiplin positif adalah disiplin diri yang kuat karena memiliki motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, inilah Bapak Ibu, pada dasarnya dalam pembelajaran itu bagaimana diupayakan bahwa anak-anak itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu ya harusnya motivasi dari dalam, dari diri. Menurut Gosson ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau anak-anak itu kadang datang, kita ini aja lah kita untuk mengikuti ya. Ada yang hangat enggak? Boleh pesan silakan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ada siswa, Bapak Ibu, siswa datang tepat waktu atau terlambat, ini yang tadi biasanya kan ada 3 motivasi. Kalau dia datang tepat waktu, motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Gosson ini 1 dan 2 ini adalah motivasi yang eksternal. Ini sifatnya sementara. Nah, karena sifatnya sementara, maka Bapak Ibu jangan selalu
mengandalkan 1 dan 2 untuk menciptakan peserta didik yang mempunyai kedisiplinan positif. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengupayakan yang poin ketiga ini bisa ada timbul ya motivasi itu dari dalam diri. Jadi kalau kita hanya sering anak-anak ini melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ingin hadiah atau penghargaan, bahkan kadang-kadang hadiah dan penghargaan itu adalah hukuman. Maka dari itu sekolah kita sudah benar itu udah detailnya. Kita di akhir semester tidak ada namanya juara 1, 2, 3. Karena peringkat juara 1, 2, 3 itu termasuk hadiah dan penghargaan ini yang kurang efektif atau mempunyai dampak yang negatif pada dasarnya. Nah, bagaimana kita bisa selalu mengupayakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau anak datang terlambat atau datang cepat, itu memang motivasi dia karena ingin belajar, ingin memperbaiki, ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang, ingin mempunyai karakter yang terbaik. Tapi kalau hanya sekedar karena kita takut-takuti dengan hukuman, cuci WC, lari lapangan dan lain sebagainya, itu sifatnya sementara lisbi. Maka tadi dikatakan sebagai ilusi. Nah, sebaik mungkin kita bisa meminimalisir. Artinya bukan berarti tidak diperboleh, bukan berarti haram ya, diharamkan atau tidak boleh sama sekali. Mungkin sesekali kita bolehlah, ya. Tetapi kita lebih mengutamakan yang nilai yang ketiga. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai positif tentunya. Nah, untuk itu perlu kalau di kelas itu kita adanya keyakinan kelas. Biasanya kan ada peraturan kelas. Yang terbaik bagaimana kita bisa menghadirkan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Karena yang pertama, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini motor saya, kepala saya. Kenapa ada peraturan seperti itu kan? Kenapa harus kita nggak pakai itu disanksi, didenda, kena tilang? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat pada waktu kita COVID kemarin? Wong ini diri saya sendiri, mau saya sehat, mau saya tidak, itu urusan saya sendiri. Seperti itu kan? Jawabannya karena alasan kesehatan dan keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan keyakinan. Semuanya orang pasti akan yakin bahwa orang yang berkendara itu menggunakan helm karena untuk menjaga keselamatan. Memakai masker, cuci tangan sebelum makan dan sebagainya itu untuk kesehatan. Nah, maka dari itu di kelas kita mungkin perlu adanya keyakinan kelas yang memang nilainya itu universal. Bukan kalau peraturan itu kan terperinci. Kamu melakukan ini, kalau tidak melakukan ini hukumannya ini. Itu terperinci dia. Tapi kalau keyakinan kelas itu, keyakinan itu adalah nilainya udah universal. Semua menerima. Semuanya bisa melaksanakan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itu adalah disebut nih universal, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Pasti semuanya butuh atau pengen hidupnya selamat dan sehat. Nah, seperti itu. Nah, untuk membentukkan keyakinan kelas, nih, keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan luar biasa. Kamu datang terlambat, hukumannya apa, kan? Kalau keyakinan ya udah,
Dia datang cepat. Kenapa? Dia yakin bahwa menghargai orang lain itu lebih penting dari yang lainnya. Menghargai, menghormati, ya kira-kira seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Penghargaan, motivasi, apalagi ya, gotong royong, ya kan, nilai gotong royong, nilai kekeluargaan, itu universal, semuanya pasti mau. Contohnya, kalau setiap orang itu kan tolong menolong, bagus ya, tolong menolong itu kan nilai yang universal. Atau jujur, jujur itu adalah mata uang yang tidak ternilai, dimanapun bisa dipakai, ya kan, bermanfaat. Nah itu universal, bukan hanya kita yang sepakat. Sopan santun itu termasuk universal, ya kan? Di mana saja pasti diterima. Nggak ada tuh, kenapa kamu sopan santun? Di sini bukan tempatnya sopan santun. Nah nggak mungkin. Di masyarakat pasti, mau di masyarakat adat mana saja, sopan santun harus dijunjung tinggi sesuai dengan adat dan istiadat setempat. Tetapi yang namanya sopan, berkata jujur, ramah tamah itu kan diterima di mana-mana, ya, Bu. Betul nggak, Bu? Betul. Nah, itu salah satunya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal tadi, yang semuanya bisa menerima. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, mungkin kita di kelas, contohnya apa ya? Pada saat guru mengajar atau menyampaikan materi, semua menghargai dengan cara mendengarkan, ya kan? Ada keyakinannya di situ. Siapa saja, nanti kalau siswanya berbicara juga gurunya mendengarkan dan sebagainya. Itu disepakati. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Saya secara pribadi sudah mengecek nih dari kelas 9A, 9B, kelas 8 maupun kelas 7. Sudah ada sebagian keyakinan kelasnya. Cuma mungkin kita nanti perlu untuk memperbaikinya. Kita perlu memperbaikinya dalam hal supaya keyakinan tersebut tidak sekedar hanya berupa peraturan, tetapi keyakinan yang semuanya bisa mengikuti. Keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Memang bisa diterapkan, disepakati, ya kan? Tidak bertentangan dengan adat istiadat. Nggak mungkin nanti, Pak saya buat keyakinan kelas sebelum belajar kita minum-minum dulu, minum-minum apa gitu kan, minuman keras. Itu bukan keyakinan. Karena dimanapun juga mungkin ya, minta. Walaupun itu ada yang mengatakan minum-minuman keras itu juga budaya, bagian budaya Bu ya. Tetapi kalau untuk dunia pendidikan, saya rasa tidak ada satupun yang membuat statement bahwa minuman keras itu termasuk hal yang bagus. Nah ini nanti kita kaitkan dengan kebiasaan di masyarakat juga. Thank you. Keyakinan kelas sebaiknya selalu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya memang sesuai dengan adat istiadat budaya setempat. Maka bisa kita kadang ada namanya kearifan lokal ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi Bapak Ibu nanti wali kelas, terutama wali kelas, agendakan namanya keyakinan kelas ini bisa kalau udah dibuat udah ada, dilaksanakan atau tidak. Tapi setiap saat bisa dikoreksi. Betul ya punya ya? Keyakinan kelas itu bisa dikoreksi, nggak perlu banyak, mungkin 2-3 poin atau mungkin 5 poin ya kan? Tapi selalu dikoreksi, ditingkatkan lagi. Selalu dilaksanakan. Dan dilaksanakan. Yang belum dilaksanakan apa kira-kira gitu kan? Ya. Nah ini terutama di Bapak Ibu wali kelas, kita buat nanti keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selain dari peraturan sekolah, kalau peraturan sekolah itu, nah ini bedanya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang disepakati oleh dua belah pihak. Tapi kalau peraturan biasanya satu pihak. Sekolah mempunyai peraturan. Ini karena memang dasarnya seperti ini. Segala macam kan. Itu udah memang pakemnya seperti itu. Walaupun mau tidak mau, kalau peraturan itu sifatnya memang harus memaksa. Betul ya Pak ya? Hukum itu sama dengan hukum. Hukum positif itu sifatnya memaksa tadi.
Masa kita nggak pakai helm ditilang? Padahal kalau saya jatuh yang mungkin saya sendiri, bukan polisi. Nah, tapi karena itu sebagai peraturan yang memang harus dipaksakan, nah makanya sifatnya dia memang pemaksaan kalau peraturan. Maka beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan sekolah juga boleh, ada juga. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Ditanya maunya apa segala macam itu. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi secara berkala Bapak Ibu, kira-kira nilai yang sudah terlaksana ini ya udah ditingkatkan, ya kan? Yang belum kita gali lagi. Nah, ini semuanya untuk apa? Menjaga ekosistem di kelas supaya budaya positif selalu lestari. Nah, ini simulasi aja, membuat keyakinan kelas. Kita mengadakan curah gagasan, boleh nanya, ya kan, ikut kelompok mereka menentukan apa kira-kira yang mau mereka tulis, nanti ditempel disepakati. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini hanya simulasi ya, karena nanti kalau bisa di setiap kelas itu memang sudah ada wali kelasnya mempunyai keyakinan kelas dengan peserta yang ada di kelas tersebut. Setiap kelas bisa berbeda-beda sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang memang sudah dibuat. Baik kelas 7, 8, 9 dan sebagainya. Tahapannya nanti kita mengikuti tahapannya. Pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini memang kalau melihat anak-anak tuh kan, ini anak-anak ini kenapa? Yang ini sering nggak masuk, yang ini sering berulang. Pada dasarnya karena apa? Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Segala sesuatu aktivitas itu dilakukan oleh manusia itu mempunyai motivasinya, yaitu pemenuhan kebutuhan. Sebagai pendidik harus bisa memahami bahwa setiap kebutuhan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kan bahasa Inggris udah paham ya. Ini saya tak mudeng nih Bu, makanya saya buat bahasa Indonesia. Wah, ini nampak juga. Kebutuhan survival ya, bertahan hidup. Bertahan hidup. Kadang-kadang anak-anak ini aduh lapar nih, mau jajan segala macam, kadang ngemil di kelas tuh kan. Nah, itu untuk mencukupi ini kebutuhan bertahan hidup nih, survival tadi kita nih. Ya kayak gini nih, ini kan perlu kayak gini kan. Sebenarnya udah keroncongan ini Bapak Ibu. Saya sebenarnya mau makan juga nih. Yang kedua, ini apa bahasa Inggrisnya nih Bu? Belonging. Nah, Belonging. kasih sayang. Belonging. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak peserta didik itu membutuhkan namanya rasa kasih sayang. Nah, jadi sebagai seorang pendidik kita, sebisa mungkin kita memberikan rasa kasih sayang itu tidak pilih-pilih. Wah, ini yang cantik-cantik, wah diurusin terus. Kamu apa kebutuhannya nak? Aduh, gitu kan? Sedangkan yang belean, ibaratnya yang kira-kira itu tidak diurusin. Nah, ini kadang-kadang kita nih sebagai manusia ya kan? Ini gak jauh loh Pak. Aduh. Setiap orang mempunyai kebutuhan rasa dikasih sayang. Dianggap waduh, kamu udah gitulah. Kalau yang satu panggil lah, yang satu panggil kamu. Harus sayang sama Bu Sus. Nah, kemudian power. Nih, power ini. Kekuasaan. Nah, mereka juga mempunyai yang salah satunya itu tadi, setiap orang itu pasti mempunyai mindset bahwa mau dihargai loh. Saya ini berpengaruh di sini gitu loh. Anak-anak juga, wah ini ketua OSIS, ketua kelas segala macam. Itu penting ya Bu. Itu adalah pendidikan aja, pendidikan juga. Bahwa setiap manusia itu mempunyai yang namanya kebutuhan power. Siapapun, tidak terkecuali Bapak Ibu guru, siswa dan lain sebagainya.
Ya ini. Kalau ini tidak terpenuhi, survei pun tak terpenuhi, kasih saya tak terpenuhi, power tak terpenuhi, ngapain saya di sini? Katanya. Saya dianggap tidak ada. Ya bukan. Saya ini masalahnya seperti ini ya. Jadi kita tanya ke siswa bertahan hidup, kasih sayang, Jangan lupa Power. Pak Super Dedit. ya. Nah ini harus. Kemudian apa? Freedom. Apa freedom? Nih, bebas. Kebebasan. Dia mempunyai kebebasan mau melakukan Pak saya ini Oh, sukanya berarti bagus bola kartu voli, Pak. entry freedom Kenapa saya itu ya. dipaksa main bola kaki? Nggak bisa. Walaupun memang pelajaran itu semuanya tetap kita lakukan ya. Anak, Pak saya hanya sukanya IPA nih Pak, saya nggak suka matematika. Dipaksa. Nah itu yang memerlukan itu adalah cara bagaimana guru mempunyai cara supaya anak itu lebih menyukai semuanya mata pelajaran. Intinya bisa diterima. Wah masa bebas, wah aku suka nih seperti ini, gitu ya. Kebebasan, anak mempunyai kebebasan berpendapat. Pak, bagaimana Pak kalau kita ngikut kegiatan turnamen sini? Coba kalau kita, nggak usah, untuk apa membuang-buang biaya, tenaga. Jadi anak akan putus harapan, putus semangat ya. Pak, saya mau coba Pak, kita nih adakan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda, peringatan 10 November kita buat kegiatan ini Pak. Nah, kalaupun seandainya kita tidak bisa, itu caranya kita menolaknya dengan cara yang lembut. Bisa Nak, ini bagus sekali, tapi sepertinya waktu kita ini bertabrakan dengan kegiatan ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Jadi anak-anak mempunyai kebebasan juga untuk menentukan, oh iya Pak, sepertinya kita nggak bisa loh ini. Ya udahlah, lain kali. Nah, jadi bukan langsung kita pokoknya. Waduh, ini ya kembali. Pokoknya pokok. Nah, jangan sampai guru itu kadang-kadang udah pokoknya, nggak ada ranting, nggak ada akar. Ya udah pokok, ya udah siswa mati kutu ya. Ya mudah-mudahan kebutuhan freedom kebebasan dan ini yang tidak kalah ininya fun atau kesenangan. Nah kita perhatikan juga senangnya apa sih anak-anak? Oh kalau senang kegiatan ya jangan cuma kegiatan nggak ada kita belajar di kelas ya. Kita pokoknya senang happy setiap saat setiap hari besok gitu lagi. Ya enggak juga. Tergantung berarti kepandaian seorang guru untuk untuk memberikan. Ini supaya pembelajaran lebih menyenangkan itu seperti apa? Belajar dengan dunia mungkin kan bagaimana? Bu, gimana Bu? Cara membuat media yang terbaik atau mungkin yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak dan sebagainya. Di sini banyak sekali guru-guru yang mungkin udah berpengalaman, terutama Bapak Kepala Sekolah, ya kan? Bapak Kepala Sekolah itu adalah guru berprestasi. Ada saat ini Pak ya? Setidaknya memang diakui. Artinya kalau berprestasi, ya memang sudah bisa ini memberikan rasa yang ini kepada peserta didiknya. Enggak mungkin dong kalau apa berprestasi tapi tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan dengan baik. Nah, itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia, bukan hanya murid, mungkin Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Semua mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu mau kita berikan kepada anak atau tidak. Kalau kita tidak memfasilitasi di sekolah, maka cenderung dia akan melakukan untuk memenuhi kebutuhan ini dengan hal-hal yang negatif. Maka dari itu, supaya kegiatan anak itu tidak negatif, ya kita tetap mengontrol dengan budaya positif. Kebutuhan dasar manusia yang tadi ya, yang sudah dijelaskan, mungkin kalau nanti butuh pemahaman yang lebih lanjut, kita bisa berdiskusi. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, seperti ini. 5 posisi kontrol. Nah ini kalau untuk posisi kontrol lebih baik kita menyaksikan ini aja ya, videonya. Yang pertama tadi itu sebagai
pertama. Yang pertama penghukum, ya kan? Biasanya kalau penghukum ini Bapak Ibu selalu kata-katanya patuhi aturan saya atau awas nanti kamu muter-muter keliling lapangan 10 kali. Kamu selalu saja salah, tidak pernah benar. Kamu lagi, kamu terus. Selalu pasti, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai kamu. Waduh, pokoknya kayak gitu lah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Enggak mau dengar dinasihatin, Pak gini, enggak, pokoknya cara saya yang benar. Oke. Nah ini penghukum. Membuat merasa bersalah. Ya. Yang kedua, nah biasa kata-katanya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kan? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di mana? Di sini. Ya, ada kan? Nah, di posisi seperti ini lembut bahasanya, tapi mak jelek. Nah, membunuh tanpa menyentuh biasa. Membunuh tanpa menyentuh. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak bahagia dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah kalau kita selalu seperti itu, nah kenapa kamu nah, ya Allah nah, untuk apa lah kayak gini. Nah itu kan merata. Jadi anak itu nanti ini memiliki penilaian diri yang buruk. Aku ini udah terlanjur buruk, biarkan aku. Hancur lah. Itu tadi menyentuh tanpa membunuh. Kita membunuh karakter anak. Boleh tidak Bapak Ibu? Nggak boleh. Tidak boleh. Betul ya Bunda? Iya, boleh. Maka itu yang diperbolehkan itu kita selalu membuat anak itu optimis. Wah, selalu fresh, senang. Wah, ya Pak, ini Pak. Saya berkosan nih Pak. Nah, nanti ada caranya itu. Cara bagaimana restribusinya ya. Ya, nggak apa-apa. Membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Nah, guru juga bisa teman. Nih, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasa kata-katanya nih, ayo bantulah demi bapak ya. Kamu harus berprestasi nih di sekolah ini. Aduh, pokoknya disayang-sayang itu lah. Ayo ingat, tidak bantuan ya. Ayo ingat. Ayo ya tidak bantuan bapak selama ini. Ayolah. Ya sudah. Kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Anak berdua soal nih kan. Pak, apa? Tidak buat PR Pak. Ya udah. Kali ini tidak apa-apa ya. Besok jangan ditanya lagi. Besok lagi itu. Pak, tidak buat PR Pak. Ya udah. Ya mungkin kalau seperti itu lain kasus ya Bu. Dibantu nggak Hal beres-beres. negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu atau suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Benar. Sebenarnya masih bagus ini. Posisi ini kalau di mentor kami minimal posisi teman masih diperbolehkan, masih ada toleransi ya Bu ya, masih bagus ini. Karena hasilnya juga positif. Tetapi jangan senantiasa kita munculkan ini terus. Jadi tidak ada bedanya antara guru dengan siswa ini. Pakai bro lagi. Halo bro. Anak-anak kita kadang seperti itu. Kalau enggak gitu ya. Nah, yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor atau pemantau. Pada saat kita mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, posisi pemantau berdasarkan para peraturan dan konsekuensi. Yang dikatakan apa? Selalu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini masih bagus nih Bu. Ini sebagai monitor atau pemantau ini, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
Yang terakhir adalah manager. Nah, ini posisi yang terbaik, yang mudah-mudahan kita semuanya sampai di posisi yang seperti ini. Apa yang kita yakini, ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas, kembali ke keyakinan kelas, ya kan? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kan bisa kan? Sudah melanggar peraturan yang mana atau keyakinan yang mana? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Bisa disiplin, gotong royong dan sebagainya kan? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi kita sebagai mentornya siswa, nanti mereka yang akan menemukan solusi untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Kita hanya bisa memberikan solusi untuk mereka diri sendiri karena tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang setidaknya motivasi itu datangnya dari dalam diri, dari internalnya. Posisi manajer penekannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini mungkin boleh kita saksikan. Ini sudah pernah di itu ya, tapi sama mungkin apa-apa kita ulang lagi. Tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Boleh sambil minum ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oh, Samsul Munir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Contoh kasusnya ya. Sini kamu. Bisa kita perhatikan, nanti bisa kita praktekkan. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Mana Bu yang ini? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sama wajahnya sama itunya. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Stres biji. Selamat pagi Bu. Naren! Posisi Kamu kedua. kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan Sus, kuat tuh. lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Kan Bu Sus Sana ya. cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ekspresi biji kalau kena marah. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Tuh ekspresinya tuh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengar 5 posisi kontrol. Nah, tentunya dari kelima tadi, itu yang paling disarankan adalah posisi yang kelima, ya, yang kelima. Walaupun memang posisi yang ke teman sama pemantau itu masih ditoleransi, masih bisa kita laksanakan. Nah, kenapa posisi yang kelima? Karena di awal tadi kan ada 3 ya. Nah, yang membuat motivasi tumbuh dari dalam itu yaitu posisi manajer. Yang di situ bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri. Tapi kalau dari teman, guru sebagai teman ataupun guru mempunyai hukuman, tadi kan peraturan-peraturan itu sifatnya eksternal. Betul Pak ya? Seperti itu kan. Kemudian, nah, selain 5 posisi kontrol tadi, untuk menyelesaikan, membantu anak menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri anak, itu yang dikenal dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dan membantu murid untuk berpikir
tentang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. Secara otomatis kalau kita udah berada di posisi guru sebagai manajer, nah itu sudah pasti dia melaksanakan restitusi ini. Nah, ada 3 tahap dalam melakukan restitusi, yang mana dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini di dasar ini menstabilkan identitas. Biasanya pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bukan berarti kita membolehkan anak berbuat salah ya Bu atau Bapak. Kita menstabilkan identitas ini supaya anak mempunyai motivasi untuk berubah. Kamu udah ya benar kamu berbuat salah, tapi manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya hilaf dan dosa. Jadi kamu jangan usah khawatir, ya. Menstabilkan identitas mereka. Kemudian ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan apa sih? Kenapa sih kamu berbuat ini? Kenapa berbuat itu? Pasti punya alasan kan? Nah, adakah cara yang telah lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi kan kita mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar, kan? Senang, merdeka, bertahan hidup, ya kan? Ada 5 itu. Nah, biasanya orang itu akan melakukan kegiatan ini sesuai dengan ini, memvalidasi tindakan ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang apa yang telah kita sepakati di kelasnya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, apa yang sudah kamu anggap? Menghormati guru dengan itu kan? Nah, ini keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita menanyakan. Kamu mau nggak sih sukses? Nggak mungkin kan Pak, saya mau hidupnya tidak sukses. Pokoknya hidup mengikuti arah angin. Ada angin timur, ikut ke timur. Ada angin barat, ikut ke barat. Nah, ini segitiga restitusi ini kita bisa terapkan Bapak Ibu kepada siapa saja, terutama anak-anak kita. Mungkin anak yang susah untuk mengerjakan PR, anak yang bolos, yang sering bolos, sering alfa, kan? Kita bisa panggil. Nah, ini biasanya ini sangat kaitannya dengan guru BP ini. Harusnya guru BP ini menguasai ini. Karena memang mereka lah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki atau membantu anak untuk menemukan jati dirinya. Sebenarnya kita laksanakan ini Bapak Ibu, baik pengajaran maupun kegiatan seperti ini, restitusi ini, kita berharap supaya anak-anak kita mempunyai motivasi lah dalam hidupnya, mempunyai motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya kelak di suatu saat nanti. Karena dengan pendidikan lah kita bisa merubah masa depan kita, masa depan Indonesia. Betul nggak? Kalau tanpa adanya pendidikan, ya susah. Satu-satunya adalah dengan pendidikan. Mungkin saya bisa berdiri di sini, bisa menjadi guru. Itu kalau saya nggak sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, nggak mungkin. Kalau berhenti di SMP, berhenti di SMA, nggak mungkin. Intinya pendidikan itulah sangat penting. Ya, masuk kan? Ini salah contoh restitusi aja ya. Sebagai Bisa? Tahu Bapak Kabin? Nggak tahu ya? Coba ingat-ingat. Ini hari apa ini? Siapanya apa? Tadi Bapak lihat kamu ada di kantin, makanya Bapak panggil, ya? Itu perbuatan yang benar apa tidak? Benar. Nah, seharusnya kita melaksanakan pekerjaan itu kan harusnya. Tapi memang namanya manusia, mungkin tempatnya hilang, tempatnya salah. Bapak juga karena kerja salah, kan? Tapi sebenarnya kita kan harus
ya kan? Ya, namanya juga manusia pasti. Coba, kamu kan sedang bikin nih, tadi tiba-tiba langsung ke kantin gitu, apa enggak? Kasihan ya kamu. Apa ya? Harus itu. Nah, kira-kira gimana dia? Kan kita nggak mungkin kalau nggak ada yang ngerjakan, kan temennya apa sekali ada temannya kan kalau kerja sendiri pasti ada. Coba ceritakan sebenarnya seperti apa sih kronologinya? Itu kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar dari kamu tadi? Nggak sama ya, harusnya gimana? Harusnya baru kira-kira nanti kegiatan mau diperbaiki ya? Jadi kalau bikin lagi seperti apa lagi? Selesaikan dulu baru jadi ya? Oke, nanti setelah ini ke depan tapi kalau kamu punya tugas ya tanggung jawab dengan teman, selesaikan dulu. Dia nggak mungkin menanyakan gitu kan, kalau udah selesai baru makan gitu kan. Kalau nggak seperti itu nanti takutnya teman-teman yang lainnya jadi merasa ini kan bisa juga kan bunyi kalau gitu kan. Oke gitu aja lah, terima kasih aja ya. Belajar gimana lagi ya? Oke siap. Nah sekarang di dalam ada. Nah, demikianlah tadi Bapak Ibu. Kesimpulannya, untuk melaksanakan segitiga restitusi itu adalah komunikasi. Kita libatkan peserta didik untuk berkomunikasi. Karena apa? Kalau kita yang memutuskan sendiri, itu tadi kita kembali ke anak itu mempunyai motivasi itu eksternal. Tidak ada motivasi dari internal. Tapi kalau kita melaksanakan tadi restitusi, posisi kontrol kita manajer, maka anak mempunyai kesempatan untuk berbicara kan? Betul nggak? Mempunyai kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan keluh kesahnya. Karena apa? Memang setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar tadi. Semua kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dasar peserta didik. Nah, demikianlah tadi Bapak Ibu berbagi budaya positif di sekolah. Tentunya ini masih banyak yang perlu kita perbaiki dan saya mungkin perlu mendapatkan kritik dan saran dari Bapak Ibu. Sebelum kegiatan ini saya tutup, mungkin ada timbal balik atau dari Bapak Ibu yang mau disampaikan, boleh? Mungkin Bu Nia atau yang lainnya berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Bisanya kita sharing aja, kita sama-sama sharing. Yang karena memang untuk mendidik anak yang ada di sekolah ini, yang 124 anak itu bukan hal yang mudah. Kita tenaga pendidikan kita hanya 10 orang ya, 11 dengan Theo. Jadi tidak mungkin itu secara kan, maka perlu yang disebut dengan kerjasama tim antara satu guru dengan yang lainnya, wali kelas dengan guru mapel yang lainnya juga perlu komunikasi. Jadi supaya apa, tidak ada hambatan-hambatan dalam komunikasi dan kita semuanya juga bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya. Jadi kalau diantara kita saja sudah tidak bisa menyesuaikan, ya bagaimana dengan anak-anak didik kita? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sampaikan? Boleh? Atau sudah cukup? Mungkin? Cukup. Boleh? Satu orang? Ya? Yang mau disampaikan tentang kegiatan kita? Refleksi lah biasanya. Yang kira-kira sudah diingat saya mau buat seperti apa sih?
Nah ini kan punya fase masing-masing nih. Oke, silakan kepada Bu Neneng, mungkin silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Supar yang telah menyediakan waktu untuk saya. Di sini sedikit sharing. Setiap anak itu kan berbeda-beda karakternya. Terus kadang ada anak yang membuat kesalahan, kemudian kita hadapi dengan restitusi tadi. Nah, terkadang itu jawaban mereka kalau anaknya dia baik, kadang benar bisa. Tetapi untuk anak yang ini, maksudnya Luar biasa. ya yang luar biasa, itu sepertinya masih belum ini Pak. Kalau menggunakan restitusi itu masih belum bisa gitu, masih belum bisa. Nah, mungkin ada solusi lain gitu. Kalau bisa sih kita arahkan restitusi, tapi itu enggak di nggak dilaksanakan gitu kan, diulangi lagi. Itu untuk anak-anak yang memang mungkin belum ya, kondisi kesadaran. Iya. Masih seperti itulah ya. Sudah diberikan restitusi juga udah, tapi masih tetap seperti itu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk tanggapan dari Bapak Ibu. Memang dalam dunia pendidikan ya seperti itulah. Kita menangani anak itu kan. Setiap anak mempunyai gaya yang berbeda. Tetapi dalam pandangan dari Ki Hajar Dewantara, nah kalau kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, ya seperti itu. Bahwa kita sebagai guru ini adalah petani, ya kan? Kita petani dan anak-anak itu adalah benih sesuai dengan benihnya. Ini ada benih jagung, ada benih padi, benih kedelai dan lain sebagainya. Tidak bisa kita samakan. Ini anak ini tidak bisa ditanam di air. Ini kan? Benih ini tidak bisa ditanam di air. Bisanya di darat. Bagaimana caranya? Nah itulah. Tugas kita sebagai guru, mungkin ini kalau jawaban saya, bagaimana kita bisa menemukan cara yang terbaik untuk menangani anak-anak yang memang mempunyai ya tingkat apa ya, mungkin dari karakter basic bawaannya memang seperti itu, keras dan lain sebagainya. Ini kayaknya nih anak ini tidak bisa ini. Nah, tetapi kita sebagai seorang guru dengan modal segitiga restitusi tadi dan posisi kontrol, nah ini diharapkan kita bisa membantu anak menemukan jati dirinya, ya kan? Ya semaksimal mungkin lah, semampu kita. Kalau kita biarkan dia, malah kita loss, sampai sedikit-sedikitnya, dia makin tidak terkendali. Tetapi dengan upaya kita ini seperti ini, salah satu upaya kita. Kalau dalam bahasa itu apa ya, sharing dulu antar teman ya, sharing dulu. Ini si A seperti ini loh. Nah itu kita menangani harus kompak seperti ini. Kita melakukan diskusi bagaimana cara menangani anak yang seperti ini. Karena kita tidak bisa menjelaskan, wah ini pasti anak nggak akan berhasil. Betul nggak Bapak? Kita kadang-kadang nggak tahu nih, anak yang begini ini pasti nanti tidak berhasil nih. Ini cita-citanya nih kayaknya jadi maling. Biasanya karena seperti itu. Tapi pada dasarnya kan kita nggak bisa menjelaskan seperti itu kan? Nah karena memang kita belum tahu nih, apa sih latar belakang dia, di keluarga dia, masyarakat dia. Nah mudah-mudahan kita semuanya nih, baik guru, kepala sekolah dan sebagainya mempunyai komitmen yang sama untuk ya mengurusi anak yang seperti itu. Bahkan anak yang memang kadang di sekolah lain tidak diterima Pak, di sekolah yang tidak diterima, dikeluarkan, terima. Mungkin dari Bapak ada solusi ataupun itu Pak yang bisa disampaikan untuk menangani anak yang mempunyai tingkat degil yang luar biasa tadi. Jadi kalau menurut pandangan saya begitu, apa yang kita temukan pada anak itu, anak kan memang tetap ya punya karakteristik berbeda, karakteristik yang macam-macam gitu ya.
Tapi kalau proses yang kita lakukan dalam pembelajaran dan penguasaan karakter-karakter positif tadi itu benar, sudah melalui proses-proses yang benar, saya rasa cara yang terbaik tadi itu, cara yang nomor 5 itu tetap bisa dilakukan kalau memang prosesnya benar. Nah, selama ini kan itu belum bisa diterapkan karena memang sudah anak itu sudah over gitu, sudah memang modelnya sudah susah banget ya, karena dia sudah prosesnya kita itu belum sesuai dengan yang seharusnya. Itu kalau menurut saya. Sebab kalau prosesnya benar, cara-cara tadi kan pasti sudah diteliti, ya. Cara-cara tadi sudah diteliti, sudah dipandang sebagai cara yang paling bagus, ya. Cara manajer, ya. Bagaimana kita memanage itu, saya pikir di mana-mana itu teori yang paling bagus, ya kan? Pilihan manajer, pilihan memanage perkara, memanage masalah itu adalah solusi yang terbaik dari yang lain-lainnya. Itu semuanya bisa diterapkan di semua hal. Cuma kadang-kadang kita ngambil kesimpulan, oh ini tetap nggak bisa, itu kan karena sudah saking anaknya itu, nah, sudah tidak melalui proses yang benar. Artinya kita itu belum melaksanakan proses pembelajaran dengan benar dari awal. Gitu. Silakan mungkin. Kalau menanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Neneng, saya rasa kita jangan kita upayakan untuk tetap melakukan apa yang kita setelah pelajari mengenai restitusi, meskipun memang pada kenyataannya ini agak susah dilakukan pada beberapa anak. Karena apa, Bapak Ibu? Faktor utamanya adalah yang pertama, mungkin kita sebagai guru belum dapat mengolah pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarah ke hal itu. Jadi kita ini restitusi ini kan ya hal yang baru bagi kita ya Bapak Ibu. Saya rasa seperti ini, semakin kita sering melakukannya, semakin jam terbang kita tinggi, semakin kita tahu pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang dapat menggali potensi anak untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, itu tadi. Kita sebagai guru harapannya dengan banyak jam terbang kita melakukan restitusi, kita sendiri belajar bagaimana menyusun pertanyaan yang baik serta pola komunikasi yang baik, Bu. Untuk pola komunikasi restitusi tadi seperti itu. Tentunya harapannya walaupun mungkin itu kayaknya susah, tapi semakin jam terbang kita tinggi, semakin juga kita dapat menjadi coach atau menjadi seorang pemandu restitusi yang lebih baik. Kemudian apabila memang anakku kayaknya susah betul dikasih tahu dan sebagainya, ya kita kembalikan lagi Bapak Ibu, seperti filosofi KHD bahwa anak itu sebenarnya dasar hidupnya sudah ada, tinggal kita menebali apa yang baik dan mengaburkan apa yang buruk, seperti itu. Seandainya memang anak itu udah cetakannya seperti itu, ya mau gimana lagi. Tapi tadi Bapak Ibu, usaha kita untuk menebalkan yang baik itu jangan sampai putus seperti itu. Jangan menyerah untuk menebalkan yang baik tadi. Dan kalau bisa mengaburkan yang buruk. Ya tapi kembali lagi bahwa anak itu ya, kita manusia itu karakter dasarnya sudah ada. Ya seandainya memang tidak bisa berubah dalam waktu yang singkat dan sebagainya, itu hal yang wajar. Yang jelas tadi usaha kita untuk menebalkan yang baik dan mengaburkan yang buruk itu jangan sampai kita hentikan karena anak ini kayaknya susah diatur. Luar biasa ya. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya kita kembali lagi ke diri kita, namanya guru, digugu dan ditiru. Contoh sederhana aja, ketika saya dari hari Selasa sampai hari Jumat itu kan ngajar di madrasah, Pak. Bu, kok ibu jam segini baru datang sih? Itu kan pertanyaan sederhana, tetapi sebenarnya balik lagi ke kita gitu kan. Nah, dari sisi saya sampaikan ke anak-anak bahwa yang bertanya gitu kan,
Jadi ibu pagi ngajar di madrasah nak. Nah dari situ aja kita udah dapat sebuah pembelajaran gimana kita ke depannya mau menasehati anak, mau mengikutkan peraturan, sedangkan diri kita sendiri sebagai guru datang terlambat, gitu kan Pak? Ya, maaf ngomong ya Bapak Ibu ya. Jadi datang terlambat. Contohnya kayak anak-anak dikasih misalkan tadi apa teguran dan lain sebagainya. Nah salah satu contoh kayak kita melarang sih anak buang sampah sembarangan, sedangkan kita buang tisu sembarangan, naruh segala macam. Kalau pagi-pagi itu sangat berantakan sekali. Kalau misalkan kita bisa memanage itu, setidaknya apa yang sudah kita makan taruh lagi di tempatnya. Pagi-pagi tuh anak nggak terlalu sibuk dengan itu, bahkan sering kalau di hari Senin tuh selalu aja terlambat nggak ikut upacara Pak. Jadi kalau bisa sambil bantuin anak gitu, kita yang udah kita makan ya langsunglah ditaruh di tempat apa ya, tempat yang kotor gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita juga sebagai guru ya berperan juga lah di dalam itu. Namanya anak tadi betul kata Bapak, karakter itu kan anak beda-beda. Nah, jadi kalau yang sampai nakal banget kita gali dulu masalahnya. Pasti anak ini butuh perhatian yang tidak dia dapatkan di rumah. Kenapa bisa senakal itu? Kita coba cari penyebabnya nih apa sih? Nah, jadi kalau menurut saya sih gitu Pak. Nanti pasti ketemu jawabannya dan kita cari sama-sama sama anak tersebut solusinya apa gitu. Iya Pak, terima kasih. Itulah restitusi. Itulah restitusi. Iya gitu. Kemudian mungkin yang lainnya ada yang mau disampaikan? Cukup? Nah baiklah Bapak Ibu, semuanya pasti restitusi itu pembicaraan untuk membuat yang lebih baik. Nah karena apa? Karena memang pada dasarnya setiap orang pasti mempunyai alasan tadi kan. Alasannya pasti ada saja. Ya sama dengan anak juga punya alasan. Kita sebagai orang dewasa juga mempunyai alasan tentang hal. Makanya restitusi itu adalah apa ya bahasanya itu timbal baliknya loh. Kalau seperti ini ya seperti ini timbal balik gitu loh. Jadi anak itu mempunyai kebutuhan seperti ini. Nah baru bagaimana cara untuk memanagenya itu seperti itu. Nah itulah tadi restitusi. Kalau bahasa dalam perdagangan itu ada kalau kita tuh hanya jadi kayak model jual beli. Kalau seperti ini gantinya apa? Gantinya ini gitu loh. Ada restitusi. Nah itu seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu, yang jelas yang perlu kita kuatkan adalah segala sesuatu tuh bisa dibicarakan, bisa disampaikan. Toh seperti apapun permasalahan anak, pasti anak tuh mempunyai alasan. Nah makanya itu yang perlu kita tahu alasannya itu apa. Anak ini loh nggak masuk, sering nggak masuk ini alasannya apa ya, itu kita gali. Sambil kita meningkatkan tadi keyakinan tadi, kamu nantinya mau seperti apa sih nak? Nah kita sebagai seorang guru memang kita mempunyai kewajiban. Kalau dalam bahasa pendidikan itu kan kalau diajar di antara ngarso suntulodo, madyo mangungkaso tuturi handayani. Bagaimana tuh guru bisa dicontoh, bisa memberikan motivasi atau membangun di tengah-tengah dan memberikan dorongan terhadap anak. Nah itulah tadi. Kembali lagi ke permasalahan bagaimana sih sebenarnya menyikapi anak yang memang kadang mungkin luar biasa ya tadi tuh. Ya kita hilangkan statement ibaratnya anak ini haknya udah seperti ini, nggak mungkin bisa berubah. Itu kalau bisa jangan ada label seperti itu. Kenapa kalau udah kita labelin, oh kamu dasar seperti ini. Nah itu akan menebalkan yang tebal tadi bukan budaya positifnya, tetapi budaya negatifnya. Itu yang akan tebal kita. Nah itu tadi kita kalau bisa menebalkan budaya positifnya lah. Artinya nilai-nilai keyakinan yang memang diyakini oleh semua orang. Karena memang kembali ke tadi tidak ada manusia yang sempurna. Kita tidak, kalau mau mencari manusia yang sempurna mungkin sulit untuk kita temui untuk saat ini. Seperti itulah. Nah makanya dengan adanya restitusi, dengan adanya posisi control manager tadi, itu ada pembicaraan, ada timbal balik dari kedua belah pihak. Kalau kita sekolah intinya kita punya peraturan. Nah peraturan sekolah itu kesepakatan yang memang sudah disepakati, ya seperti itu dengan konsekuensinya yang memang sudah disepakati. Tapi kalau keyakinan yang tadi sifatnya universal, semua orang pasti akan menerima ya Pak ya. Nah baiklah Bapak Ibu, sangat luar biasa. Mungkin ke depan kita bisa ini
termasuk dalam kegiatan kombel kalau bisa Pak. Kita ada kegiatan sharing, ada mungkin bagaimana memecahkan masalah yang ada di sekolah kita. Nah, sebelum saya tutup, burung irian, burung cendrawasih hinggap di ranting pohon yang tinggi. Cukup sekian dan terima kasih. Di lain waktu kita sambung lagi. Nah, kita sebagai rekan kerja tentunya kita mempunyai apa ya? Nah, itu tadi manusia tak ada gading yang tak retak. Mungkin ada kesalahan, ada apa hilaf dari saya. Ya mohon dimaafkan Bapak Ibu, mohon kerelaannya untuk memaafkan kesalahan saya dan kesalahan Bapak Ibu semuanya. Tentunya karena kembali manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita mencari bagaimana berusaha menjadi orang yang terbaik. Walaupun kita bukan orang yang baik, tapi kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, diskusi kita ini bisa berjalan secara kontinu ke depan. Di sini ada mentor, ada Bu Nia, ada Bu Neneng, ada Pak Kurniawan, ada Bapak Kepala Sekolahnya. Kita memang bisa berkolaborasi bersama untuk demi ya baiknya sekolah kita dan untuk masyarakat pada khususnya di Kabupaten Sintang. Karena memang kita berada di sini senantiasa kita ingin mempunyai cita-cita yang mulia, yaitu sesuai dengan cita-cita pendidikan atau visi pendidikan di Indonesia, dan tentunya juga sesuai dengan visi pendidikan yang ada di sekolah kita. Terwujudnya insan pembelajar yang religius, berprestasi, peduli lingkungan, berjiwa nasional, serta berdaya saing global. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kebersamaan kita di sini, yaitu visinya mengikuti visi yang sudah disusun dan disepakati. Dan boleh ya Pak, visi namanya visi itu suatu saat bisa kita kembangkan, kita bisa tingkatkan lagi. Mungkin dari saya tentunya itu yang dapat saya sampaikan. Khilaf dan kesalahan itu pribadi dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Tapi kalau ada hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, marilah kita laksanakan. Jangan lihat orang siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang energi positif untuk sama-sama membangun khususnya peserta didik yang ada di Desa Mantir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.